Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2507 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat 6 sampai ayat 11. Di bawah perikop, Yesus terangkat ke sorga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, karena Tuhan Yesus akan naik terangkat ke sorga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disaksikan oleh para murid. Jadi bukan halusinasi Saudara, tetapi ada beberapa saksi yang melihat. Menurut firman Tuhan, 2-3 orang saksi itu baru sah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Tuhan Yesus melakukan mujizat disaksikan oleh banyak orang. Amin. Artinya apa saudara? Apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, itu semua nyata dan fakta. Karena ada saksi. Ada banyak sekali ajaran di luar sana yang menyatakan bahwa nabinya melakukan banyak mujizat, tetapi ternyata tidak ada saksi, saudara. Tidak ada saksi mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur apa yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan, semuanya ada saksi mata. Amin. Haleluya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Saudara perhatikan di ayat 6 di sana dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa para murid mulai memikirkan hal-hal duniawi. Karena apa saudara? Mereka merasa mereka ada di ring satunya Yesus. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan Yesus. Mereka berpikir bahwa kerajaan Mesias itu akan terjadi pada saat itu.
Makanya para murid saling berebut posisi dan jabatan mereka dalam pemerintahan Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, saya menangkap di sini bahwa urusan jabatan posisi pemulihan untuk Israel itu bukan urusan kita. Itu urusan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 yang menjadi ayat kunci dari firman Tuhan kita hari ini. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat menangkap kalau Roh Kudus ada pada kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, turut memerintah bersama dengan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya penggenapan firman Tuhan ini terjadi ketika hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada semua orang percaya. Dan mulai pada saat itu, kegerakan penginjilan terjadi di mana-mana. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya pencurahan Roh Kudus terjadi 2 kali. Di saat hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang kedua, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari itu juga kita menerima Roh Kudus dan ada kuasa Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus pada hari itu, detik itu juga ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan bersaksi tentang Yesus kepada semua orang yang dia jumpai. Yang dia ceritakan adalah Injil Kerajaan Allah. Yang dia ceritakan adalah Yesus. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam amanat agung, perintah Tuhan Yesus itu jelas. Kalau kita pergi, maka tanda-tanda yang heran dan ajaib itu akan menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menerima Yesus, lalu saudara jadi saksi Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan menyertai saudara. Amin. Di saat saudara mengusir roh jahat itu kabur. Di saat saudara mendoakan orang sakit, orang itu mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saudara ada dalam bahaya, ada dalam tekanan, ada dalam penganiayaan yang berat, karena kesaksian saudara, pemberitaan Injil yang saudara sampaikan, ada banyak orang bertobat, lalu saudara dianiaya, saudara menderita, saudara tidak akan ada dalam bahaya. Amin. Karena kuasa Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita meyakini sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu, kuasa Allah bekerja, kuasa firman akan melindungi, kuasa otoritas dari Tuhan Yesus akan melingkupi kita, sehingga kita aman, walaupun kita ada di tengah-tengah bahaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Dimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dulu, saudara adalah orang yang sudah menerima Yesus. Sehingga Roh Kudus
ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara, menjadi pertanyaan besar. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita orang Kristen, tetapi kita tidak berani bersaksi, saudara. Jangan-jangan yang ada pada kita itu bukan Roh Kudus, tapi roh halus. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi yang Tuhan berikan kepada kita roh keberanian. Amin. Keberanian untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sudah perhatikan, dari 11 rasul, semua mereka mengalami yang namanya penderitaan penganiayaan. Mereka mati martir, mereka mati syahid, saudara. Saudara, hanya satu rasul yang mati alami, yaitu Rasul Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Rasul Yohanes kehidupannya santai, tidak. Dia dibuang di air yang mendidih, dia digoreng tapi nggak mati-mati, saudara. Artinya apa, saudara? Perjalanan kehidupan para rasul, mereka mengalami yang namanya penganiayaan yang berat, tapi ada perlindungan Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan Yesus bagi semua orang yang mati dalam Kristus. Amin. Sudah perhatikan Stefanus? Stefanus itu luar biasa. Stefanus, dia melihat di detik-detik terakhir dia mati, saudara. Dia ditimpuk oleh batu, dia dilempar, dirajam, saudara. Yang dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus menyambut dia. Amin. Itulah berharganya kematian orang percaya, saudara. Ada jaminan dari Tuhan. Kematiannya karena pemberitaan Injil, saudara. Oh, Tuhan Yesus yang sambut dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita dengan gagah berani pergi bersaksi, pergi menceritakan Yesus kepada orang-orang yang ada di luar sana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya omong-omong, saudara, tapi kami dalam pelayanan mengerjakan. Yang tadinya kami punya tim misi, sekarang semakin luas. Kami mau melibatkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi yang memberitakan kabar baik, supaya memenangkan jiwa-jiwa. Yang tadinya hanya 8 orang, sekarang kami melibatkan majelis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kami mau libatkan semua jemaat untuk aktif bersaksi, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima kuasa dari Tuhan, kita akan menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, jadi saksi Tuhan di Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Yerusalem ini bicara di mana Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus besar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau jadi saksi Tuhan, mau langsung jadi berkat bagi dunia. Saudara, mulailah dulu dari keluargamu. Amin. Saudara, kalau keluargamu belum saudara bereskan, jangan dulu jadi saksi dunia, saudara. Tidak akan bisa. Karena apalah artinya saudara kelihatan hebat di luar, tapi ternyata keropos di dalam. Keluarga nggak beres. Saudara jadi saksi Tuhan dulu dari keluargamu. Amin. Itulah Yerusalem, saudara. Jadi saksi di tengah keluargamu. Kalau keluargamu sudah hebat, keluargamu kuat, oh haleluya. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara menjadi saksi Tuhan yang lebih lagi. Amin. Haleluya. Saudara dan saya harus jadi saksi Tuhan di keluarga kita masing-masing. Amin. Itulah Yerusalem kita. Yang kedua, saudara, kita harus jadi saksi Tuhan di Yudea. Saudara, kalau saudara sudah jadi saksi Tuhan yang baik di keluarga saudara, mulailah keluar. Ini bicara Yudea, bicara daerah, lingkungan saudara. Jadilah saksi Tuhan di mana saudara tinggal.
di daerah saudara, di komunitas, di tempat saudara bekerja saudara. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan di sana. Jadilah saksi Tuhan yang baik di sana. Sehingga banyak orang melihat terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita menilai kita beda dengan orang-orang di luar Tuhan. Amin. Karena kita sudah hidup dalam terang Tuhan. Kehidupan kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Ada banyak orang, mereka tidak mau jadi orang Kristen. Karena apa? Mereka melihat kehidupan orang Kristen yang tidak jadi berkat. Sudah jadi penjudi, pemabuk, pukul istri, pukul suami. Wah, setiap hari tidak ada damai sejahtera dalam keluarga. Saudara, bagaimana saudara mau jadi berkat? Bagaimana saudara mau jadi saksi Tuhan yang baik kalau kehidupanmu saja sudah nggak baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perbaiki diri kita. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa itu mengubah hidup kita, sehingga kehidupan kita jadi berkat di lingkungan kita, di tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja, di dalam komunitas kita. Mari kita mau jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Itulah Yudea kita. Kita jadi saksi Tuhan di daerah kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus jadi saksi Tuhan di Samaria. Saudara, memang Samaria ini masih dalam lingkup orang Israel, karena Samaria ini kan ibu kota dari kerajaan utara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada umumnya, mereka tidak suka dengan orang-orang Samaria, walaupun mereka sebenarnya orang Israel, cuma mereka sudah tidak asli orang Israel, mereka sudah hasil dari kawin campur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samaria ini walaupun ada di dalam lingkupan Israel, tetapi mereka menganggap ini orang di luar Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini Samaria ini sama seperti bicara kita skala nasional. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus jadi saksi Tuhan. Mulai dulu dari Yerusalem, mulai dulu dari keluarga kita, baru Yudea, daerah di mana kita tinggal, lalu lebih luas lagi Samaria, bicara lingkup nasional. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua berawal dari keluarga dulu. Kalau keluargamu jadi berkat, maka itu akan semakin luas di daerah lingkungan, di daerah di mana kita tinggal. Kalau kita jadi berkat, semakin luas, skalanya semakin besar, skala nasional. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan hiduplah berdampak. Mulai dari kecil jadi besar. Amin. Dan yang terakhir saudara, Tuhan Yesus mau kita jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ini bicara skala internasional. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sudah banyak tertolong dengan media sosial yang kita miliki. Baik itu Facebook, baik itu Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Saudara, kita banyak sekali tertolong dengan kesaksian kita. Satu dunia ini bisa mengakses. Mereka bisa menonton, bisa menyaksikan. Saudara, sekarang tidak ada lagi kesulitan untuk kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita tertolong oleh media sosial. Oleh karena itu selalu saya ingatkan, jadilah berkat di media sosial kita. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Karena apa? Satu dunia bisa melihat kesaksian kita. Amin. Haleluya. Saudara, buat di Indonesia, yang ada di Jepang, di Amerika, bahkan yang ada di kutub utara, kutub selatan, bisa menonton, bisa menyaksikan, bisa mendengar kesaksian kita. Oleh karena itu, saudara, jangan aneh-aneh di media sosial. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Memang kadang-kadang menjadi saksi Tuhan, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan real kita, kadang-kadang
kita mengalami ada banyak sekali pergumulan. Tapi kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah juru selamat kita, yang selalu menolong kita dalam situasi apapun, yang terus memelihara kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Saudara, tetap kita berbagi kesaksian. Bahkan ketika ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, kita mengatakan apa yang Tuhan buat baik adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kesaksian kita orang percaya dalam segala situasi. Tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, saudara yang mengaku sudah Kristen, saudara yang mengaku sudah percaya pada Tuhan Yesus, ambil bagian ini. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Amin. Jadi saksi Tuhan di mana? Apakah langsung mendunia? Tidak, mulai dari Yerusalem dulu, dari keluargamu. Amin. Karena kalau dari dalam kita kuat, maka keluar pun kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Jangan seperti orang lain, saudara, yang mau kelihatan hebat, mau langsung jadi saksi bagi dunia, saudara, tapi dari dalam, dari keluarganya nggak beres, akhirnya rapuh, saudara. Kelihatan dari luar mantap, tetapi di dalam ternyata kropos dimakan rayap, dan tinggal tunggu waktu, roboh. Saudara, kita harus kuat dulu dari dalam, dari Yerusalem. Kita harus jadi saksi Tuhan dari Yerusalem. Baru semakin luas Yudea, semakin luas Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya diberikan Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengan menjadi saksi Tuhan, saya percaya surga mencatat kita. Ada berapa jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Melalui kesaksian kita. Surga mencatat semuanya itu. Dan satu hari nanti, semua kita yang menjadi saksi Tuhan, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, kita akan mendapatkan mahkota dari Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan yang baik. Ceritakan tentang Yesus kepada semua orang yang kita jumpai. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur, yang menasihati kami, supaya kami jadi saksi Tuhan yang baik. Agar banyak orang boleh menerima Engkau, percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka diselamatkan. Hamba berdoa semua pendengar Tuhan lawat, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Keberuntungan, keberhasilan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.